dalam pelajaran IPA kelas 9. Kali ini akan bahas materi mengenai fertilisasi. Yang menjadi dasar firman Tuhan kita kali ini yaitu terdapat dalam Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Nah, dan ini adalah indikator yang harus kalian capai. Diperhatikan ya dengan baik. Sebelum memulai pembahasan, silakan kalian tonton video ini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fimbriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Fertilisasi itu adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Pembuahan biasanya terjadi ketika sel telur berada pada saluran Fallopi. Sel sperma terdiri dari dua jenis, pembawa jenis kelamin laki-laki Y dan perempuan X. Sel telur yang sudah dibuahi akan menuju uterus atau rahim, dan uterus zigot akan terus membelah menjadi embrio. Berikut kita masuk dalam proses pertumbuhan janin. Perhatikan ya. Selama dalam rahim, embrio akan terus membelah secara mitosis dan akan terus berkembang. Setelah hari ke-12 akan terbentuk lapisan luar atau ektodermis, lapisan tengah mesodermis, lapisan dalam endodermis. Ektodermis membentuk kulit dan saraf loh. Mesodermis membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Sedangkan endodermis membentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Selanjutnya, embrio berkembang menjadi membran embrionik, kantong kuning telur, amnion, korion, dan alantosis. Berikut adalah penjelasan mengenai kantong kuning telur, amnion, korion, dan alantosis. Diperhatikan ya dengan baik. Sekarang kita masuk kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ada gonorea, chlamydiasis, sifilis, herpes genitalis, dan candidiasis. Terus, apa saja upaya menjaga kesehatan organ reproduksi? Menjaga organ reproduksi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak melakukan hubungan seks bebas, dan menghindari pernikahan dini. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, jangan lupa gunakan masker.